Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para shaimin was shaimat, jamaah sholat subuh, jamaah majelis ilmu masjid Jami'atul Khairat. Ya, insyaallah saya doakan semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita yang hadir di majelis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk masjid, mantap-mantap di masjid, ikut majelis ilmu, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini janji Rasulullah. Siapa baik yang menyempurnakan wudhunya di rumah, kemudian melangkahkan kaki menuju masjid, maka setiap langkah kakinya akan diampuni satu dosa, dan langkah berikutnya akan dinaikkan derajatnya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin jauh rumah dari masjid, semakin banyak langkah, berarti semakin banyak dosa diampuni, semakin tinggi derajat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dihitung enggak langkah ke masjid tadi, Pak ya? Bangsa ada 1000 langkah baik dari rumah Bapak Ibu ya. Berarti 500 dosa diampuni Allah, 500 derajat dinaikkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita masuk masjid dengan doa, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmat-Mu untukku, maka insya Allah pintu-pintu rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah berikan kepada kita yang hadir di majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita sangat bersyukur kepada Allah karena hari ini sudah kita buka dengan lembaran keberkahan. Ada yang bangun jam 3, jam setengah 4, kemudian makan sahur. Bahwa makan sahur itu adalah berkah. Tasahuru fa inna fi sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu adalah ada keberkahan. Alhamdulillah kita sudah makan sahur, kemudian kita berwudu, ngambil sajadah, ngambil kopiah, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, sholat subuh berjamaah pahalanya sangat-sangat besar. Seandainya orang tahu keutamaan
taman sholat subuh berjamaah, walaupun harus merangkak tetap didatangi. Ini Bapak Ibu, apalagi setelah sholat kita sempurnakan dengan majelis ilmu. Mahal majelis ilmu ini Bapak Ibu, ya. Hanya orang-orang yang ingin selamat di akhirat yang hadir di majelis ilmu. Ini taman surganya Allah ini di dunia. Kata Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu melewati taman surga, ya, sedang berjalan ada taman surga, mampir untuk bersenang-senang. Ya mampirlah untuk bersenang-senang, kata Rasulullah. Sahabat heran, kok di dunia lah ada taman surga? Maka mereka bertanya, "Qila wa ma rawdatul jannah ya Rasulullah?" Wahai Rasul, apa dia yang dimaksud dengan taman surga itu? Maka Nabi menjawab, majalisul ilmi. Itulah majelis-majelis ilmu di mana ada orang berkumpul, di situ dibahas ilmunya Allah. Itu taman surga. Au fi riwayatin majalisul dzikri. Dalam riwayat yang lain Rasul menambahkan majelis-majelis zikir di mana ada orang berkumpul, mereka mengingat Allah dan menyebut-nyebut nama Allah. Maka sebelum mulai tadi saya ajak Bapak Ibu berzikir istighfar supaya lengkaplah majelis kita hari ini sebagai taman surganya Allah di dunia. Insyaallah. Makanya Bapak Ibu, siapa baik yang rajin hadir di majelis ilmu di dunia, di taman surga Allah di dunia, insyaallah di akhirat kaget dimudahkan Allah masuk ke dalam surganya yang sesungguhnya. Termasuk kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Satu saat Rasulullah sedang duduk bersama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata ya Rasulullah, "Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis ilmi, dudukmu sejam saja di majlis ilmu, la tamassa qalaman. Kamu tidak ada bawa pena atau bawa buku tidak. Wala taktub harfan, kamu tidak nulis satu huruf pun, cuma dengar baik, nguping baik, tidak nulis tidak. Khairul laka min itqi alfi rubbah. Itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. 1000 hamba sahaya Bapak Ibu. Tahu hamba sahaya Bu? Budak. Cuman bukan budak Palembang, beda ya. Budak belian. Kalau budak Palembang kecil-kecil budak. Budak belian, manusia yang diperjualbelikan. Semakin pintar, semakin rajin itu budak, semakin mahal harganya. Kalau umpamanya sih kok budak 100 juta Bapak Ibu, kalau 1000 budak berapa? Siapa yang pintar ngitung? Para pasar banyak pedagang biasanya. Kalau si kok budak 100 juta, 1000 budak 100 miliar, Masya Allah, 100 miliar. Hadir di majelis ilmu cuma sejam, itu lebih besar nilainya daripada duit 100 miliar. Bu, seandainya ibu nak datang ke majelis ilmu, dihalangi oleh orang di tengah jalan. Ibu, jangan ke majelis ilmu sana, jangan ke majelis taklim. Ngapa? Sudah kutukar baik, kunjungin 10 juta. Galak ada Bu? Hai, begancang Bu ya. Ngapa mak itu? Sebab kita manusia sekarang ini taunya materi itu lah. Masalah pahala karena tidak terjengok, sehingga kita sering mengabaikan. Padahal Bapak Ibu, andai hadir kita hari ini di masjid ini dalam majelis ilmu ditukar dengan uang 100 miliar, masihlah besar pahala kita. Bahkan dalam hadis berikutnya Rasul mengatakan, khairul laka ya min alfi firasin tasaddaqta fi sabilillah. Hadir di majelis ilmu bersama orang yang alim itu lebih baik bagimu daripada kamu menyedekahkan 1000 kuda tunggangan di jalan Allah. Kuda tunggangan bagaimana mahal ya, kuda pacuan kalau zaman dulu kan untuk perang tidak. Kalau sekarang kuda pacuan, aku pernah nanya dengan orang yang ingat kuda pacuan itu berapa ini dijual, katanya sikot 150 juta. Masya Allah ya. Ini 1000 kuda pacuan, berarti 150 miliar. Lebih baik hadir di majelis ilmu. Maka itu Bapak Ibu,
Kita alhamdulillah bersyukur, saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang sudah merasa ada kesejukan, kedamaian di majelis ilmu. Inilah majelis yang dibangga-banggakan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat, ikan-ikan di lautan, burung yang terbang di angkasa memohonkan ampunan untuk kita yang hadir di majelis ilmu seperti ini. Makanya kalau ada majelis taklim, Bapak Ibu, di mana kita sempat datangi. Itulah taman surga untuk mendapatkan surga yang sesungguhnya kaget di akhirat. Insya Allah. Hari ini kita sudah masuk hari yang ke 28 Bapak Ibu ya. Ya Allah, 2 hari lagi Ramadan yang penuh berkah akan meninggalkan kita. Tentu harapan kita Bapak Ibu, seluruh puasa yang sudah kita laksanakan tambah dengan amal sunnah lainnya, tarawihnya, witirnya, tadarusan Al-Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tetap memberikan kekuatan dan kesehatan lahir batin kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sempurna, paripurna, tanpa ada halangan satu apapun, sehingga keluar dari Ramadan nanti dosa-dosa kita sudah diampuni, kemudian kita ditetapkan sebagai hamba Allah yang bertakwa yang nanti ditakdirkan Allah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini Bapak Ibu, saya akan sampaikan beberapa hadis yang terkumpul dalam satu kitab Tanqihul Qaul ya, Imam Suyuti yang disarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani ya, tentang keutamaan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat tauhid Bapak Ibu. Kalimat yang paling agung, kalimat yang paling mulia, kalimat yang paling sempurna di wujud dunia ini, bahkan sampai ke akhirat. Tidak ada kalimat yang lebih mulia daripada kalimat tauhid. Nyebutin nyobai sudah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini sudah ada sebelum manusia diciptakan Allah. Kalimat tauhid ini bahkan sudah ada sebelum jagat raya ini Allah ciptakan. Dalam hadis qudsi Allah pernah menyatakan, la ilaha illallah kalami. La ilaha illallah itu adalah kalamku. Wa ana huwa, dan aku adalah ia. Aku, kata Allah, adalah kalimat la ilaha illallah itu. Man qalaha dakhala hisni. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, maka dia akan masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amana min iqabi. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia akan aman, selamat dari siksaku. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin selamat, masuklah ke bentengnya Allah. Sudah Allah sediakan benteng itu. Apa bentengnya Allah? Ucapkan la ilaha illallah. Bahkan Bapak Ibu, itu tadi di penghujung zikir ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namu wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Dengan kalimat la ilaha illallah inilah kita hidup. Dengan kalimat la ilaha illallah inilah kita mati. Dengan kalimat la ilaha illallah inilah kita kagak dibangkitkan dari kubur. Dan dengan kalimat la ilaha illallah inilah kita kagak aman, selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan disepelekan Bapak Ibu kalimat ini. Sehingga ditetapkanlah kalimat la ilaha illallah ini sebagai miftahul jannah. Apa itu? Kunci surga. Bapak pengen masuk surga apa tidak? Kamu pengen pegang kuncinya. Kuncinya beda. Apa itu? La ilaha illallah. Kalau di Jawa Bapak Ibu, di masyarakat, di pondok-pondok salafiyah ya, itu setelah azan, sebelum iqamat sering disenandungkan Miftahul jannah la
miftahul jannah, kunci surga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan Bapak Ibu, kalimat ini hendaknya menjadi ucapan terakhir kita dalam hidup kita. Sama seperti yang disampaikan Rasulullah, man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan dalam hidupnya yang terakhir adalah kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Kalau ucapan terakhir dalam hidup kita kalimat la ilaha illallah, puji Nabi, masuk surga. Nah, masalahnya Bapak Ibu, makmano caranya supaya kita pacak mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini di akhir hayat kita. Biasanya Bapak Ibu, ya, menurut psikologis, kalau orang sedang sakaratul maut, itu yang dia kenang, yang bisa dia lakukan, dia ucapkan adalah sesuatu yang paling sering dia ingat, yang paling sering dia ucapkan. Karena orang sakaratul maut itu refleks Bapak Ibu, ya, dapat dirancang-rancang. Makanya kalau dalam hidup kita sering mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah nak mati kalian mudah kita mengucapkan itu, refleks. Sama seperti kalau Bapak Ibu naik bus pariwisata, ngebut, tiba-tiba terkejut supirnya, nyerem, terkejut ya Bapak Ibu. Oh, jangan lupa sumut nyerem, terkejut lagi itu. Apa yang kita ucapkan dalam keterkejutan itu? Nah, itulah yang biasa disebut. Tapi kalau orang yang beriman, yang suka zikir, yang disebut Allah, ya Allah, la ilaha illallah, masya Allah, astagfirullah, kan? Seperti itu. Tapi kalau orang tidak pernah nyebut Allah, yang disebut yang lain-lain. Kalau dia nyebut bini terus, bininya yang disebut nama bini. Oh, itulah sayang. Kalau dia sering nonton artis, nama artis ini disebut, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ulama-ulama kita dulu, ya, mengajak supaya umat ini sering mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ada momentum berkumpul, diajak untuk membaca la ilaha illallah. Ini kalimat tahlil, ini kalimat tauhid. Terutama dalam sholat berjamaah, sholat maghrib dan sholat subuh ketika banyak jamaahnya. Ulama kita ngajak zikir la ilaha illallah di penghujung. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya terbiasa lisan kita mengucapkan itu. Ada yang sama saya kita tadi kan, di awal yang ya Latif, ya Latif, ya Kafi, ya Hafiz, ya Syafi, Allah ya Latif, ya Wafi, Allah ya Karim, anta Allah, ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu caranya Bapak Ibu supaya lisan kita terbiasa mengucap kalimat la ilaha illallah sampai ketika ajal akan datang, itu yang kita ucapkan. Kemudian makna kita yang masih sehat, kalau menghadapi orang yang sakit parah, sakarat Bapak Ibu, menghadapi sakaratul maut, uji Nabi, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan, ajari, tuntun, bimbing wong yang nak mati itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, supaya di penghujung hidupnya kaget kalimat itulah menjadi kalimat terakhir yang dia ucapkan. Ngapa nak dituntun Bapak Ibu? Menurut riwayat, orang yang sedang sakarat itu Bapak Ibu, setan datang berbondong-bondong untuk menyesatkan orang ini. Datang rasa hausnya payah. Seandainya seluruh minuman di dunia dia minum, tidak akan hilang rasa hausnya. Datang rasa lapar, selapar-laparnya. Seandainya seluruh makanan pucuk bumi ini dia makan, tidak akan hilang rasa laparnya. Datang rasa dingin, berganti panas, Masya Allah, mencekam Bapak Ibu. Setan datang berbondong-bondong, nak nyesatkan manusia yang ini. Ada yang menyerupai emaknya datang,
Nah, kau harus sayang. Ini mak datang bawa air susu. Air susu inilah yang dulu membesarkan kau. Minumlah supaya kau tidak haus, tapi keluarlah dari agama Islam. Datang setan menyerupai bapaknya. Nah, ini bapakmu, kau lapar sayang. Nah, ini makanan, makan supaya tidak lapar lagi, tapi kau harus murtad dari agamanya Muhammad. Masya Allah Bapak Ibu, sekali setan berhasil untuk selamanya, maka harus kita gagalkan setan ini dengan kita melafazkan kalimat la ilaha illallah. Ini Bapak Ibu, kalimat tauhid yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita. Kemudian ada beberapa hadis yang saya sampaikan. Yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin, barang siapa yang setiap hari dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah, sebanyak 100 kali, jaa yaumal qiyamati, maka dia akan datang nanti pada hari kiamat, wa wajhuhu kal badri, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Senang enggak Bapak Ibu ya? Tapi setiap hari kita disuruh mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ceritanya Bapak Ibu kaget waktu sudah kiamat. Begitu manusia dibangkitkan dari kubur, itu bermacam-macam keadaan. Ada yang berjalan dari kubur setelah dibangkitkan kepada masyar, jungkel Bapak Ibu, pala di bawah, kaki di pucuk, berjalan beribu tahun, makmalah rasanya. Mau pengen ngerasui Bapak Ibu balik ke rumah, di kasur, nungguin lah ya, kaki taruh di pucuk, ya. Tidak usah lama-lama, 5 menit baik, penting gitu. Ya. Ada yang udah gitu kali di akhirat. Ada yang perutnya sebesar rumah, busuk baunya, diseret-seret sambil meraung-raung kesakitan. Ada yang palanya ditukar dengan pala babi. Ada yang mutung, Bapak Ibu, hitam legam. Ada yang wajahnya berseri-seri seperti bulan purnama di malam hari. Masya Allah. Inilah umat Nabi Muhammad yang sering mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini Bapak Ibu ya, yang wajahnya seperti bulan purnama. Rasul akan melihat nanti, inilah umatku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillah. Seutama-utama zikir adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah mengucapkan alhamdulillah. Jadi zikir yang paling utama itu la ilaha illallah, tahlil. Ya, tahlil la ilaha illallah. Sebenarnya Bapak Ibu zikir itu banyak. Setiap kalimat yang di dalamnya adalah lafzul jalalah, yang adalah lafaz Allah, itu jadi zikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, la ilaha illallah zikir, Allahu akbar zikir, astaghfirullah zikir, la haula wala quwwata illa billah zikir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zikir. Apalagi? Kemudian walaupun tidak ada lafzul jalalah, asal ada di situ asma Allah yang di dalam Asmaul Husna itu kan, itu juga termasuk zikir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Ada yang pengen dapat rezeki sudah salat duha, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya. Itu juga zikir Bapak Ibu. Ada zikir yang hebat. Kata Rasul, kalimatani khafifatani fi lisan wa saqilatani 'ala mizan.
Dua kalimat saja mudah diucapkan dengan lisan, tapi kaget berat timbangannya di akhirat. Ditanya sahabat, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Makanya Bapak Ibu kalau tahlilan ada kan? Itu yang benar, bagusnya disempurnakan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba bareng-bareng. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah apa berat menyebutnya? Mudah kan, ringan baik, tapi kaget timbangannya berat, timbangan kebaikannya di akhirat. Rugi kalau kita tak nyebut ini Bapak Ibu. Ya. Dari zikir yang bagus-bagus itu Bapak Ibu, afdhalul zikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir la ilaha illallah. Makanya baguslah ulama kita, kiai kita kalau takziah mengajak tahlil, itu zikir paling bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak itu. Kalau baca Bapak Ibu kita dalam sehari jangan kurang 100 kali melafazkan zikir ini. Kemudian seutama-utama doa itu baca alhamdulillah di Nabi. Ngapa kalimat alhamdulillah? Sebab kalimat inilah kalimat orang yang syukur kepada Allah. Allah akan mengabulkan doa orang yang pandai bersyukur. Sebaliknya Allah tidak akan dengarkan boro-boro mengabulkan orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Makanya kalau berdoa Bapak Ibu selipkan kata alhamdulillah. Jika perlu jadikan alhamdulillah di pembuka dan penutup doa. Tambahi sempurnakan dengan sholawat. Puji Nabi tambahi sholawat. Sehingga apa bunyinya? Kalau kita doa pakai alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin, lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa fihin. Silakan ya. Ada alhamdulillahnya. Terus kita berdoa sampai Rabbana atina, terus ditutup dengan wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Pakai alhamdulillah Bapak. Inilah doa yang paling utama, yang paling bagus adalah kalimat alhamdulillah. Zikir yang paling utama kalimat la ilaha illallah. Baik, hadis yang berikutnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda begini. Addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Bayarlah zakat badan-badan kamu itu dengan kalimat la ilaha illallah. Pak, badan kita tidak dibutuhkan zakatnya, tidak dibayar zakatnya. Ustaz, setahu aku zakat itu cuma dua, zakat mal dengan zakat fitrah. Yo, itu kalau kajian fikih. Dalam kajian fikih zakat ada dua macam. Yang pertama zakat mal. Zakat mal itu zakat harta. Apa bentuknya? Emas dan perak atau duit. Kemudian perniagaan, binatang ternak, ya, bisa tanaman-tanaman biji-bijian, barang tambang. Sekarang ada zakat profesi dan penghasilan, itu zakat harta. Yang kedua zakat fitrah. Menjelang Idul Fitri kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Pakai apa? Pakai makanan pokok. Indonesia beras 2,5 kilogram, itu juga harta. Nah yang singko ini zakat bukan mengeluarkan harta Bapak Ibu, ya, tapi dengan nafas, dengan kalimah. Apa itu zakat badan kita? Dengan melafazkan la ilaha illallah. Jangan badan kita tidak pernah dizakati. Zakat tiap hari dengan la ilaha illallah. Jadi ternyata Bapak Ibu zakat sedekah tidak selamanya pakai harta, ya, pakai duit dan lain sebagainya. Bahkan sedekah pun tidak harus pakai harta. Ada sedekah itu Bapak Ibu namanya sedekah yang menyenangkan hati orang.
Kalau wong senang dijuk duit, sedekah duit. Wong senang dengan senyuman, juk senyuman itu sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Kenapa? Dengan senyum orang akan senang. Coba Bapak Ibu ketemu aku kan. Selama ini belum kenal, ini lah kenal kan. Kapan ketemu Ustaz, apa kabar? Aku diam, baik merengut. Lemah tak kira-kira? Oh, dalam mak suntuk, ngapalah Ustaz ini? Kalau lagi ada masalah, aku yang ada salah, kan? Ngapu ditegur cak merengut baik. Tapi kalau senyum, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik. Mak pulau kamu lah, lama tak ketemu kamunya, rasanya sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Anak lah berapa? Anak lah 5 Ustaz. Kan mak bapak ibu ya? Ini ketemu merengut baik. Kapan ngomong? No, masih hidup kau ya. Ketemu lapar rumah. Ketemu mampir baik itu ya. Insyaallah. Ya. Ini sedekah bapak ibu. Bahkan ada kata Rasulullah begini, setiap ruas badanmu itu ada sedekahnya sesuai dengan terbitnya matahari. Jadi kalau mata kita masih terjinguk matahari terbit, berarti masih hidup, bagus sedekah. Ya, untuk apa? Untuk ruas badan kita. Cuma bukan pakai duit, bukan pakai beras, ya, bukan. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu, aku nak nanya, matahari ini terbit dalam setahun berapa kali? Hah? 365. Itu kalau tahun Syamsiah. Tahun Syamsiah itu tahun berdasarkan peredaran matahari. Kalau tahun Qamariyah 355. Tahun Qamariyah itu berdasarkan peredaran bulan. Kita ambil tengahnya, 365 ditambah 355 berapa? Bagi 2, hasilnya 360. Bapak Ibu, dalam setahun matahari terbit 360 kali. Ternyata setelah dihitung oleh ahlinya, ruas-ruas yang ada di badan kita ini jumlahnya 360 ruas. Masya Allah. Ya. Ini ahli badan ya fisik manusia sudah ngitung. Percaya tidak kira-kira Bapak Ibu? Mau tidak percaya itu mah deh. Mengaku percaya sebab tidak baca ngitungnya. Itu aja baca itu yang terjingok baik. Mohon maaf ya. Singkok jari itu sudah 3 ruas tidak? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kapan 10 jari sudah 30. Jari kaki lah 10 sudah 60. Belum di telapak tangan kita ini baru ada ruas ini. Mungkin ini ruasnya macam genggam gitu. Kencengnya ini lah ada ruasnya berapa banyak. Belum pergelangan. Nah ini apa namanya ini? Siku ya. Kemudian di kaki ini ada ruas polo. Leher Bapak Ibu. Lah berapa ekor? Tulang belakang berapa ekor? Sampai ke kaki. Walhasil jumlahnya seluruh badan kita ini 360 ruas. Sesuai dengan terbitnya matahari dalam setahun. Itu nak dimetukan sedekahnya Bapak. Ya, likuli sulamin sedekah. Setiap ruas badan manusia ada sedekahnya. Ada 2 cara sedekahnya Bapak Ibu. Pertama, sholat duha. Ya. Jadi sholat duha kita itu sedekah untuk ruas. Yang kedua zikir. Zikir apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz Arifin Ilham almarhum Bapak Ibu ngajak jamaah disenandungkan. Subhanallah walhamdulillah wala Allah
siapa yang melafazkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah akan tanamkan untuk dia satu pohon di dalam surga. Insyaallah Bapak. Isi kok pohon dalam surga. Sekali kita melafazkan itu, amal sehari 100 kali 100 pohon di surga. Amal setahun berapa? 360 kali 100, 36.000 pohon. Berarti kaplingan kita kakek di surga luasnya. Amun cuma sih kok pohon semeter persegi baik ya. Tapi kalau sudah ribuan pohon, insya Allah kaplingan kita di surga luas Bapak Ibu. Kalau kita punya kebun karet 1000 pohon kan sudah berapa hektar ya? Ini di surga. Siapa yang membuat surga kita luas di akhirat, kita dia di dunia. Banyaklah melafazkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Insyaallah setiap lafaz itu Allah tanamkan satu pohon di surga. Semakin banyak pula pohonnya, semakin luaslah areal yang akan kita duduki di surga kalian. Aling nanya dengan Bapak Ibu, Ustaz, kalau seandainya setiap uang mengucapkan banyak-banyak, kira-kira sempit tak kayak surganya itu? Ya. Ya. Ada yang tidak mengucapkan tidak kebagian kaplingan tidak. Yang terbanyak dia paling luas. Ya. Ada muat tak surga kira-kira? Katanya muat tak surga. Dari Nabi Adam sampai kiamat lagi, alangkah banyak orang yang mengucapkan sekian ribu, bahkan sampai semiliaran, tidak? Surganya Allah tidak akan kehabisan kaplingan Bapak Ibu. Luasnya seluas langit dan bumi. Sebanyak apapun kita ngapling di sana, maka tidak akan pernah kehabisan. Jadi jangan khawatir. Yang terakhir Bapak Ibu, ini utama la ilaha illallah. Kita kan sering ziarah kubur ya. Ini kuburan ini. Masya Allah, lahan pahala Bapak Ibu. Ya, lahan pahala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah dalam hadisnya, idza marral mu'minu 'alal maqabir, apabila seorang beriman melewati kuburan atau ziarah ke kuburan, faqala, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diucapkan, apa kata Rasul? Nawwarallahu tilkal qubur kullaha, Allah akan menyinari kuburan itu semuanya. Wa ghafara li qa'iliha, dan Allah akan mengampuni dosa orang yang mengucapkan itu. Wa katabalahu alfa alfi hasanatin, Allah akan menetapkan untuk dia beribu-ribu kebaikan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, dan Allah akan mengangkat untuk dia beribu-ribu derajat kemuliaan. Wa hatta anhu alfa alfi sayyi'atin, dan Allah akan menghapus untuknya beribu-ribu kejelekannya. Allah akan menutupi beribu-ribu kejelekan. Insyaallah Bapak Ibu, dengan mengucapkan tadi, hafal belum Bapak Ibu? Kalau belum hafal coba ikuti aku Bapak Ibu ya, aku dulu ya. La ilaha illallah. Ayo. La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang bareng-bareng, 1, 2, 3. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi
yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ustaz panjangnya Ustaz, boleh gak yang pendek? Silahkan. Yang pendek yang seperti biasa kita baca ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amun ini apa dalam Bapak Ibu ya? Kalau sempat tambahi ya, cuma 2 kalimat. Wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair. Jadi begitu kita terjenguk kuburan ini Bapak Ibu langsung baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang terjadi? Nawwarallahu tilkal kubur kullaha. Allah akan menerangi, menyinari kuburan ini semuanya. Tapi kuburan orang Islam Bapak Ibu ya, mohon maaf kalau kuburan salib yang lain tidak usah, kuburan Cina tidak usah. Kuburan Islam, Allah akan terangi seluruh kuburan itu. Tidak cuma itu Bapak Ibu, wa ghafara, Allah akan ngampuni dosa orang yang ucapkan tadi. Insyaallah. Tidak cuma itu, ditambah lagi wa kataba lahu alfi hasanati. Allah akan menetapkan untuk dia beribu-ribu kebaikan. Beribu-ribu itu 1000 kali 1000 kata Allah ya. Berapa 1000 kali 1000? 1.000.000. Jadi sekali kita baca akan Allah kasih 1.000.000 kebaikan untuk kita. Masyaallah. Wa rafa'alahu alfi darajat. Allah akan mengangkat 1.000.000 derajat kemuliaan. Tidak cuma itu, wa hatta anhu alfi sayyi'at. Allah akan menghapus untuk dia 1.000.000 kejelekannya. Jadi jamaah yang sering lewat sini kan di kuburan, oh alangkah bagusnya ya kita baca tadi. Amun perlu tulis besar-besar ya, pasang di pintu gerbang. Tapi Bapak Ibu sebelum itu ucapkan salam dengan kuburan dulu. Ya, itu adabnya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal muslimin, antum awwalun wa nanti insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera wahai penduduk kubur, kalian semua sudah mendahului kami, insyaallah kami pasti akan nyusul kamu. Cuman Bapak Ibu kalau mengucapkan salam dengan kuburan jangan berharap ada jawaban. Jangan gitu balik dari sholat isya, Assalamualaikum ya kubur, puji kuburan, waalaikumsalam, nggak ngapo gaulnya, apalagi gitu Bapak Ibu. Tidak usah berharap ada jawaban. Sama baca kita sholat, ya imam mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak usah dijawab. Waalaikumsalam imam, tidak usah. Kita belok salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ini adabnya Bapak Ibu. Setelah kita ucapkan salam, baru kita baca tadi. Masya Allah, besar sekali pahalanya. Apa artinya? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, bagi Allah seluruh kerajaan, bagi Allah lah kekuasaan, walahul hamdu, dan bagi Allah pula segala puji. Yuhyi wa yumitu, dia Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa hayyun la yamutu, dia Allah yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Biyadil khair, di tangan Allah, di kekuasaan Allah segala macam kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sekali lagi Bapak Ibu kita ucapkan bareng-bareng ya. Ya, ini kita para kuburan, dikelilingi kuburan dulu ya. Masya Allah, ini lahan pahala besar bagi Bapak Ibu yang berjamaah di sini. 1, 2, 3. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku
wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah mudah-mudahan keberkahan Allah akan Allah limpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, jam berapa Bapak Ibu? Hampir sejam aku ngobrol. Ada yang bertanya? Apa ada ke pasar? Silakan kalau ada yang mau bertanya diaturin tentang pelajaran kita ini atau yang lain, Bapak Ibu. Tapi kalau ada yang bertanya jangan dipaksa ya. Aku ini termasuk senang kalau ditanya. Tapi kalau dia ditanya lebih senang lagi baru sudah selesai Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita bersama-sama mengharap keridhaan Allah. Kita berharap Bapak Ibu usia kita bisa mencukupi selesainya Ramadan tahun ini. Ustadz Arifin Ilham sudah pergi mendahului kita. Kemarin Ibu Ani Yudhoyono meninggal dulu ya. Kaget giliran kita pulau kapan Allahu a'lam. Cuman berharap mudah-mudahan kita masih jumpa dengan Ramadan tahun depan dengan segala keberkahan dan keridhaan Allah, dengan usia yang panjang dan barokah. Bapak Ibu, jangan usia panjang baik tapi tidak barokah, itu kaniaya dengan diri sendiri. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saya memang cuma sekali ngisi di sini, ini terakhir Bapak Ibu ya. Karena itu kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Curug hujan airnya bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.